Saudaraku semua, setelah kita baca ratib dan baca maulid, kita udah hampir kurang lebih sebulan ya, nggak dicas dengan ilmu, dengan Safinatul Najah. Maka dari itu, untuk melepas rasa kangen kita dengan kajian kitab Safinatul Najah, langsung saja kepada Ustaz Al-Saufi al-Waktu Ilaihi Waliyatafadhal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin hadirin yang kami muliakan, khususnya beliau Al-Habib Muhammad Makali Asyikar beserta keluarganya, yang kami hormati segenap sesepuh, ini sepuh, para asatidz, ada Ustaz Sofyan, Ustaz Zaki, Ustaz Andi, Ustaz Pedra, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi setelah beberapa pertemuan. Saya bolos karena suatu hal. Kalau dipikir-pikir, istiqomah itu ternyata berat. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa, dan nanti kita akan melanjutkan apa yang menjadi kajian kita bersama, apa yang menjadi pembelajaran kita bersama terkait dengan kitab Safinatul Najah. Ini untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdus syai'i muqaranan bi fi'lihi. An-niyatu utawi niat iku qasdus syai'i aja suwiji-wiji muqaranan kali den barangi bifilihi kelawan ngelakoni asyai'i. Itu jawabnya. Nah, sekarang Indonesianya sama paham maksudnya? Niat itu adalah menyengaja sesuatu, satu perbuatan yang dibarengi dengan melakukannya, dengan melaksanakannya. Nah, terus kemudian yang kita pahami, jadi niat itu didefinisikan menjadi dua macam. Yang pertama, niat menurut pandangan syariat. Yang kedua, niat menurut pandangan bahasa. Jadi niat secara bahasa. Saya sampaikan yang pertama, terkait dengan apa yang saya baca tadi adalah definisi niat menurut syariat. Definisi niat yang menurut syariat. Jadi menyengaja sesuatu, satu perbuatan yang dibarengi atau bersamaan dengan melakukan perbuatan itu. Contoh, kita wudhu, kita mau wudhu atau kita melaksanakan wudhu. Berarti niat kita itu kita bersamakan dengan wudhu. Nah, nanti tempatnya di mana dalam bahasan selanjutnya ada. Terus kemudian
kemudian niat menurut bahasa. Kalau niat menurut bahasa itu qasdusai'i mutlaqon muqtaronan bifilihi amla. Niat menurut arti bahasa adalah menyengaja sesuatu, ya cuma sebatas itu, baik dibarengi dengan pekerjaannya atau tidak. Contohnya seperti ini, misalkan detik ini kita punya niat nanti malam sholat tahajud. Nanti malam sholat tahajud. Tahajudnya sudah dilaksanakan belum? Belum. Nah, ini menurut arti bahasa ini juga sudah disebut niat. Apakah dapat pahala? Dapat. Akan ada hadis yang mengatakan ketika kita mau tidur, kita punya niat yang dalam definisi bahasa tadi, punya niat nanti malam bangun mau tahajud. Nah, akhirnya bablas man. Nah, kebablasan tahu-tahu sudah subuh. Maka dengan niat yang di awal kita mau tidur tadi, terus kita tidak jadi melaksanakan sholat tahajud, kita tetap dapat pahalanya sholat tahajud. Ini bisa dijadikan jurusnya yang malas-malas tangi malam. Ingat saja. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut arti bahasa, kita kembali kepada pengertian niat menurut arti syar'i, menurut arti syariat. Jadi menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Berarti lawan kata itu, kalau kita punya niat sesuatu, punya tujuan sesuatu, dan sesuatu itu belum kita laksanakan, itu namanya bukan niat, tapi azam. Tapi dalam pengertian syariat ya Pak ya, dalam pengertian syariat tadi, niat adalah menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan sesuatu itu ya. Misalkan kalau kita niat apa ya, niat wudu dalam bab ini nanti, niat wudu, berarti niat itu bersamaan dengan pelaksanaan wudunya. Nah, terus saya ambil contoh lagi, lawan kata dari definisi niat menurut pengertian syariat apa? Sekarang kita niat nanti habis ini saya wudunya sudah dilaksanakan belum? Belum. Nah, itu bukan niat, tapi azam. Azam. Ini bulat apa bingung? Kira-kira seperti itu lah. Kira-kira seperti itu. Intinya, pokoknya niat itu yang menyengaja melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Terus kemudian wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha utai panggonan niat iku al-qalbu, hati. Tempatnya niat itu adalah hati. Jadi tempatnya niat itu adalah hati. Prakteknya dalam wudu, misalkan dalam basuhan pertama membasuh sebagian dari muka, pokoknya basuhan yang pertama kali. Dalam hati kita sudah masang niat. Niat apa? Niat wudu. Ketika pertama kali air kita siramkan, kita guyurkan ke muka, ini dalam hati sudah niat wudu. Walaupun tidak nawaitu wudu dan seterusnya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, di tempatnya niat adalah di dalam hati. Karena niat itu pekerjaan hati. Niat itu adalah pekerjaan hati, jadi tempatnya di hati. Lalu kemudian watalafudhu biha sunnatun. Watalafudhu utawi ngelafatakan biha kelawan lafati niat iku sunnatun sunnah. Jadi melafatkan niat hukumnya sunnah. Melafatkan niat dalam itu seperti apa? Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari. Lafadznya niat dalam mandi wajib apa? Nawaitu wus'a lirafil hadasil akbari. Lafadznya niat dalam haji
lafadznya niat dalam haji nawaitul hajja wa akramtu bihi, atau dalam umrah nawaitul hajj nawaitul umrata wa akramtu biha. Nah, ini hanya zakat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nah, itu lafadznya nih niat. Mengapa kok perlu dilafadzkan? Kok tidak ujuk-ujuk wudu ini? Ya, ujuk-ujuk wudu ambil air langsung kita basuh muka kita. Mengapa kok harus dilafadzkan? Karena tujuan melafadzkan itu untuk mengingatkan hati dengan apa yang akan dikerjakan, Jadi penting. Jadi melafadzkan nawaitul wudu'a di rafil hadasil asghari ini hukumnya sunnah. Terus kemudian wawaktuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Karena ini terkait dengan bab wudu. Wawaktuha utawi waktu niat iku inda ghusli awali juz'in nalikane basuh awali juz bagian minal wajhi saking wajah. Indonesianya adapun waktu niat, waktu pelaksanaannya kalau tadi tempatnya niat di dalam hati, waktunya kapan? Niat harus ditanamkan, niat harus dipasang dalam bab wudu. Niat itu tempatnya adalah ketika membasuh awal dari bagian wajah. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang kita wudhu ketika mengambil air pada basuhan pertama itu belum tentu semua wajah kebasuh. Iya. Kadang ada sebagian yang tidak kebasuh. Maka istilahnya di sini ghusli awali juz'in, membasuh permulaan bagian dari wajah. Kok bengong ini? Paham apa wudhu ini? Paham ya Pak ya? Nah, ayo biar ngantuk. Pokoknya pertama kali kita basuh muka itulah tempatnya nih niat dalam bab wudu. Jadi kesimpulannya kalau secara umum tempatnya niat itu adalah permulaan dalam setiap aktivitas ibadah. Paham ya Pak ya? Waktunya niat itu secara umum pada awal permulaan aktivitas ibadah. Mau sholat tahajud berarti pada saat sholat tahajud itulah, di awal sholat tahajud itulah ketika takbiratul ihram kita niat apa? Sholat tahajud. Nah, kecuali puasa. Yang beda puasa. Kita niat puasa itu ketika sudah terbit fajar belum kan? Belum. Kita niat puasa biasanya agar kita tidak lupa niat setelah tarawih kita baca bareng-bareng kan seperti itu ya. Nah, ini yang berbeda dengan puasa. Puasa itu niatnya tidak mutaronan bifi'lihi. Ya Pak? Tidak mutaronan bifi'lihi. Mengapa kok demikian? Karena sulitnya untuk mendeteksi munculnya apa? Fajar. Apalagi yang suka bangkong kayak saya. Kan susah. Makanya biar tidak lupa niat, para ulama ini merumuskan bahwa niat untuk puasa itu harus ditabiatkan, dimalamkan. Jadi sebelum masuk fajar ini sudah membaca bahwa itu Shomadodin an-adai fatisari Ramadana atau Ramadani hadisanatin lillahi ta'ala. Jadi yang berbeda adalah puasa. Namun menurut sebagian saja, tapi pedoman kita tetap niat untuk puasa ini sebelum fajar. Berarti kan tidak bersamaan. Sedangkan puasa kan mulai fajar, iya kan? Berarti kan tidak bersamaan. Niat puasa sebelum fajar. Menurut salah satu pendapat ulama, ada pun niat puasa itu sebenarnya adalah azam, tapi yang menempati tempatnya niat. Intinya tetap sama.
wa waqtuha inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Terus kemudian watartibu, definisi tertib. Watartibu alla yuqaddima udwan ala udin. Watartibu utawi kang aran tertib, yang disebut tertib iku alla yuqaddima yen to orang diinginaken sapa wong agar ia tidak mendahului udwan satu anggota ala udin atas anggota yang lain. Kalau hasil tertib itu menempatkan sesuatu pada urutannya. Ini tertib. Jadi dari mulai, ini Pak Budu, dari mulai membasuh muka, kemudian membasuh apa? Kedua tangan, kemudian mengusap sebagian dari kepala, kemudian apa? Runtutannya membasuh kedua kaki. Kalau musab kedua telinga kan hukumnya sunnah, yang wajib kan itu. Mengapa kok harus tertib? Iya, karena ini sudah menjadi nas, sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan Nabi itu mengatakan, barang siapa yang wudhu kok tidak tertib seperti wudhuku, maka wudhunya tidak akan pernah diterima. Kalau wudhunya tidak diterima, maka sholatnya juga tidak diterima. Maka penting, wudhu itu harus benar, wudhu itu harus sah, benar dan sah. Insoha al-wudhu sohatis sholat. Ini menjadi ukuran. Jika wudhu benar, maka sholat juga sah. Atau jika wudhu sah, maka sholat juga dianggap sah. Bapak-bapak dan hadirin semuanya yang kami hormati, cukup ya. Tak ulang kotor ayah. Ini ngotot ilat sampai jam 12 sudah. Jadi kesimpulannya saya ulang dari awal. Jadi niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dibersamai dengan pekerjaannya. Kemudian tempatnya niat adalah hati, melafalkan lafaznya niat, hukumnya sunat. Waktunya niat dalam bab wudu adalah membasuh permulaan bagian dari wajah. Untuk ibadah, tempatnya niat adalah di awal aktivitas ibadah kecuali puasa. Adapun definisi tertib itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan runtutannya. Nah, sekarang masuk ke faslun atau pasal yang berikutnya.